Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga keluarga kita selalu dipersatukan dalam kebahagiaan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Varisu. Film ini dibintangi aktor Kollywood Thalapathy Vijay dan disutradarai oleh Vamsi Paidipalli. Film ini request dari Siti Khadijah, Iqlalia, dan lain-lain. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Rajendran adalah seorang ayah yang kaya raya. Rajendran mempunyai 3 orang putra. Putra pertama adalah Jai, putra kedua adalah Ajay, putra ketiga adalah Vijay. Mereka semua tinggal di rumah mewah di Chennai, Tamil Nadu. Rajendran adalah pengusaha kaya raya yang mempunyai perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang pertambangan. Rajendran mempunyai 3 orang putra, yakni Jai, Ajay, dan Vijay. Rajendran sedang mengadakan pesta di halaman rumahnya. Karena sudah tua, Rajendran mengatakan di depan semua orang, ia ingin segera pensiun dan mewariskan semua hartanya kepada salah satu putranya. Namun, Rajendran ingin ketiga putranya itu berkompetisi untuk memperebutkan posisi sebagai ahli waris. Vijay tidak suka dengan ide sang ayah yang bisa memecah belah keluarga. Vijay mengatakan ia tidak tertarik dengan kompetisi itu. Vijay ingin membangun perusahaannya sendiri. Karena tujuan Vijay dalam kehidupan ini bukan hanya harta, tetapi hidup tenang dan bahagia. Rajendran marah mendengar perkataan Vijay. Rajendran lalu mengusir Vijay. Get out of my house! Vijay berjalan keluar rumah dan tidak akan kembali. Ibunda Vijay bernama Sudha berusaha menahan Vijay, namun tidak berhasil. Vijay tetap pergi dari rumah. Sudha sedih karena anak bungsu yang ia sayangi pergi meninggalkan rumah. Tujuh tahun kemudian, Vijay hidup sendiri di sebuah apartemen di kota Mumbai. Vijay selalu menelpon sang ibu untuk memberi kabar. Selama beberapa tahun terakhir, Vijay fokus membangun perusahaan startupnya sendiri. Besok pagi, Vijay melakukan presentasi di depan para investor. Setelah melakukan presentasi, para investor tertarik dengan konsep startup Vijay. Rajendran adalah pengusaha yang tangguh dan sudah menguasai banyak lahan pertambangan. Perusahaan kontraktor Rajendran adalah perusahaan besar yang berintegritas. Karena itu, tidak heran jika perusahaan Rajendran selalu memenangkan tender. Dalam waktu dekat, pemilik lahan pertambangan akan melakukan tender untuk proyek yang sangat besar. Namun, kali ini musuh Rajendran bernama JP tidak akan membiarkan perusahaan Rajendran memenangkan tender. Rajendran menelpon JP dan mengatakan JP tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya karena Rajendran mempunyai 2 putra yang selalu bisa diandalkan. JP marah dan bertekad akan menghancurkan keluarga Rajendran. Pagi hari, seorang pengusaha bernama Gautam menemui Rajendran di rumahnya. Rajendran mengenalkan Gautam kepada beberapa anggota keluarganya, seperti istri Jai bernama Arti, putri Jai bernama Ria, dan kedua putri Ajay yang sangat dekat dengan Sudha. Terlihat Sudha tidak bisa lepas dari kedua cucunya itu. Rajendran juga mengenalkan Gautam kepada dokter pribadinya bernama Dr. Anand. Mereka semua duduk bersama sembari membicarakan bisnis. Gautam bertanya kepada Rajendran di mana keberadaan putra bungsu Rajendran bernama Vijay. Rajendran mengatakan, "Aku tidak tahu di mana keberadaan Vijay. Aku juga tidak peduli apakah dia masih hidup atau sudah mati." Omongan Rajendran itu menyakiti hati Sudha. Malam hari, Sudha menghampiri Rajendran dan meminta izin untuk mengadakan acara ulang tahun pernikahan mereka di halaman rumahnya. Rajendran tahu Sudha ingin mengadakan acara itu agar Vijay bisa hadir. Sudha ingin keluarganya berkumpul kembali seperti dahulu. Rajendran menolak dengan keras. Besok pagi, seperti biasa, Rajendran rapat dengan para petinggi perusahaannya. Rajendran mengingatkan mereka untuk melengkapi semua dokumen guna memenangkan tender berikutnya. Jai akan diberi tanggung jawab untuk hal ini. Rajendran juga menegur Ajay yang tidak becus menangani demo buruh di salah satu pelabuhan yang mereka kuasai. Setelah bekerja, Rajendran kembali pulang.
Anand mendatangi Rajendran dan mengatakan hasil tes Rajendran 2 hari yang lalu menyatakan Rajendran mengidap penyakit kanker ganas stadium 4. Sisa umur Rajendran tinggal 8 bulan lagi. Rajendran sedih dan kaget mendengar hal itu. Rajendran memerintahkan Anand untuk merahasiakan hal ini kepada keluarganya. Rajendran lalu duduk dan merenung sejenak. Mau tidak mau, Rajendran harus segera pensiun dan mengumumkan ahli warisnya. Tetapi Rajendran bingung siapa yang harus menjadi ahli warisnya antara Jai dan Ajay. Mengingat sisa umurnya yang sedikit, Rajendran berubah pikiran dan mengizinkan Sudha untuk mengadakan acara ulang tahun pernikahan mereka agar Sudha bisa melihat Vijay kembali. Rajendran ingin membahagiakan Sudha dengan memenuhi semua permintaan Sudha. Sudha senang mendengar hal itu. Sudha lalu menelpon Vijay dan meminta Vijay untuk datang ke acara ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya nanti. Vijay keberatan, namun Vijay akan mempertimbangkan hal itu. Setelah mempertimbangkan permintaan sang ibu, Vijay bersedia pulang. Vijay pulang lebih awal untuk mempersiapkan acara ulang tahun kedua orang tuanya. Sudha bahagia melihat Vijay yang akhirnya menginjakkan kakinya lagi di rumah itu. Sudha menggandeng tangan Vijay dan membimbingnya masuk ke dalam rumah. Rajendran, Jai, Ajay, dan Ria tidak suka melihat kedatangan Vijay. Namun Vijay tidak peduli dengan sikap mereka karena kepulangan Vijay ke rumah itu karena menuruti permintaan sang ibu. Malam hari, asisten rumah tangga bernama Kicha sudah menyiapkan makan malam. Vijay dan Kicha mengobrol sejenak di sofa. Tak lama kemudian, beberapa anggota keluarga mereka turun dan makan di meja makan. Vijay melihat sang ibu yang melayani anak-anak dan menantunya dengan penuh cinta kasih. Namun Vijay tidak suka melihat mereka semua tidak makan bersama-sama. Bahkan Jai dan Arti istrinya juga tidak makan bersama. Melihat hal itu, Vijay menghampiri sang ibu dan melayani sang ibu makan. Mereka berdua makan bersama sembari mengobrol. Sudha mengatakan, "Vijay, ibu senang kau kembali lagi ke rumah ini. Karena kebahagiaan orang tua adalah melihat anak-anaknya berkumpul bersama." Setelah makan, Vijay bersantai sejenak di balkon atas. Vijay melihat Ria sang keponakan sedang mengudut di pojokan. Vijay tidak suka melihat sikap pria itu. Vijay menduga Ria kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Besok pagi, Rajendran melakukan check up rutin dengan Anand. Di sisi lain, para pengusaha papan atas sedang menghadiri acara pameran bisnis. Di acara itu, Ajay berbicara dengan rekan bisnisnya bernama Mukesh. Mukesh mendesak Ajay agar segera melunasi hutang-hutangnya. Ajay berhutang miliaran rupiah kepada Mukesh karena Ajay salah perhitungan dalam bisnisnya. Di saat yang bersamaan, Jai sedang mengobrol dengan selingkuhannya bernama Smita. Smita mendesak Jai agar segera menyeraikan Arti dan menikahi dirinya. Jai berjanji akan menikahi Smita setelah dinyatakan secara resmi menjadi ahli waris Rajendran. Smita mengingatkan Jai agar berhati-hati karena bisa jadi Rajendran menjadikan Ajay sebagai ahli warisnya. Jai akan berusaha menghancurkan bisnis Ajay agar sang ayah memilih dirinya menjadi ahli waris. Rajendran belum tahu mengenai masalah yang dialami Jai dan Ajay. Melihat masalah yang dialami Jai dan Ajay, JP merasa senang. JP berencana akan memanfaatkan hal itu. Jai memerintahkan anak buahnya untuk membuat kekacauan di pelabuhan agar Ajay terus terkena masalah. Di rumah, Vijay terpukau melihat kedatangan adik Arti yang cantik jelita bernama Divya. Vijay langsung jatuh hati kepada Divya. Divya menemui Arti untuk membicarakan masalah rumah tangga Arti. Divya mendesak Arti agar segera menceraikan Jai. Divya sudah seringkali memergoki Jai dan Smita duduk mesra di sebuah kafe. Namun, Arti masih belum percaya Jai berselingkuh. Arti juga takut menyandang status janda. Pagi hari, JP menelpon Rajendran dan mengatakan perusahaan JP akan memenangkan tender berikutnya karena JP sudah mengetahui dokumen-dokumen tender milik perusahaan Rajendran. Dokumen-dokumen itu diberikan oleh orang terdekat Rajendran sendiri. Rajendran marah besar mendengar hal itu. Rajendran langsung melakukan rapat dengan Jai, Ajay, dan para petinggi perusahaan. Rajendran marah-marah kepada mereka dan bertanya mengapa dokumen-dokumen tender perusahaannya bisa bocor. Semua orang terdiam membisu.
Rajendran jengkel karena ada pengkhianat di perusahaannya. Di saat yang bersamaan, Rajendran melihat berita di koran yang mengatakan perusahaan startup milik Vijay telah mendapatkan suntikan dana besar dari investor. Di rumah, Vijay sedang mengobrol dengan sang ibu. Sang ibu bangga atas pencapaian Vijay. Beberapa hari kemudian, sudah mengadakan acara ulang tahun pernikahan mereka dengan mewah dan meriah. Semua orang berkumpul bersama dengan penuh sukacita. Tiba-tiba, Smita datang ke acara itu. Jai panik dan mengajak Smita mengobrol di bawah pohon. Ternyata yang memanggil Smita ke acara itu adalah Ajay. Ajay ingin mempermalukan Jai di depan banyak orang agar Rajendran tidak memilih Jai sebagai ahli warisnya. Arti berjalan menghampiri Jai dan melihat dengan mata kepalanya sendiri, Jai berbicara dengan Smita. Arti marah dan menampar Jai. Arti akan menggugat cerai Jai. Arti lalu pulang ke rumah orang tuanya. Rajendran sangat kecewa dengan Jai. Tiba-tiba Mukesh datang dan memberitahu Rajendran di depan semua orang bahwa Ajay berhutang padanya miliaran rupiah. Mukesh juga mengatakan yang membocorkan dokumen-dokumen tender perusahaan Rajendran adalah Ajay. Rajendran marah besar karena ternyata Ajay sengaja melakukan hal itu untuk menghancurkan Jai. Jai dan Ajay saling menjegal untuk memperebutkan posisi sebagai ahli waris. Semua orang membubarkan diri. Rajendran lalu duduk dan merenung sejenak. Rajendran kecewa berat melihat tingkah laku kedua anaknya itu. Anand menasihati Rajendran agar tidak memilih Jai dan Ajay sebagai ahli warisnya. JP menelpon Rajendran dan mengucapkan selamat karena sebentar lagi keluarganya akan hancur. Rajendran terbakar emosinya. Pagi hari, Rajendran menghampiri Vijay dan memohon kepada Vijay agar Vijay tetap tinggal di rumah ini karena Vijay akan menjadi ahli waris Rajendran. Vijay menolak tawaran sang ayah karena Vijay masih sakit hati kepada sang ayah. Vijay mengemasi barang-barangnya dan kembali ke Mumbai. Anand pergi menyusul Vijay ke bandara. Setibanya di bandara, Anand memberitahu Vijay tentang penyakit yang diderita ayahnya. Seketika itu, Vijay mengcancel perjalanannya ke Mumbai. Vijay kembali lagi ke rumahnya. Vijay ingin berbakti kepada ayahnya yang sebentar lagi akan meninggal dunia. Vijay akan menuruti semua keinginan sang ayah. Besok pagi, Rajendran melakukan konferensi pers dan mengumumkan secara resmi bahwa Vijay akan menjadi ahli warisnya. Mulai sekarang, Vijay akan menjalankan semua bisnis Rajendran. Jai dan Ajay marah kepada Rajendran karena mengangkat Vijay sebagai ahli warisnya. Jai dan Ajay merasa mereka berdua lebih berhak menjadi ahli waris karena mereka berdua sudah bekerja lama untuk Rajendran. Jai dan Ajay bertekad akan mengganggu kerja Vijay. Vijay tidak peduli dan mulai bekerja. Vijay mendatangi pelabuhan untuk melakukan inspeksi. Setibanya di pelabuhan, para pekerja tidak mau bekerja untuk Vijay karena mereka semua adalah anak buah Jai. Operator kren menghancurkan mobil Vijay dan berusaha melukai Vijay. Jai datang dan memerintahkan para anak buahnya untuk melukai Vijay. Vijay tidak takut dan meladeni mereka semua. Vijay menghajar para anak buah Jai dengan membabi buta. Setelah melihat keberanian Vijay, operator kren ketakutan dan langsung patuh kepada Vijay. Sekarang semua anak buah Jai patuh dan akan bekerja untuk Vijay. Vijay kembali ke kantor dan memimpin rapat. Namun dua orang petinggi perusahaan tidak suka dengan Vijay. Dua orang itu lebih suka Ajay yang menjadi chairman perusahaan. Dua orang itu mencoba mempengaruhi para petinggi lain untuk membelot kepada Vijay. Vijay lalu berdiri dan memaparkan kesalahan dua orang petinggi itu yang sudah mengurangi laba perusahaan selama ini. Dua orang itu tertunduk malu dan berbalik mendukung Vijay. Para petinggi lainnya ikut berbalik dan mendukung Vijay. Vijay lalu menyampaikan visi misinya di depan para petinggi perusahaan. Mereka semua kagum dengan Vijay. Sekarang mereka semua akan patuh dan bekerja untuk Vijay yang merupakan chairman perusahaan. Ajay semakin emosi kepada Vijay. Malam hari di rumah,
Vijay menghampiri sang ibu yang terlihat bersedih. Sudah merenung sembari memegang surat gugatan cerai Arti. Sudah sedih melihat keluarganya ada yang berpisah. Pagi hari, Vijay mendatangi rumah Arti dan mengatakan, apapun keputusan Arti, Vijay akan berada di samping Arti. Namun Vijay menasihati Arti agar mempertimbangkan kembali keputusannya itu. Beberapa hari kemudian, pemerintah menyegel aset perusahaan Rajendran karena Jai dan Ajay sengaja berbuat masalah. Rajendran dan Vijay mendatangi Departemen Geologi dan Pertambangan untuk memprotes hal ini. Namun, pihak pemerintah tetap menolak. Pihak pemerintah akan membuka ulang kembali tender untuk proyek itu. Tak lama kemudian, JP datang bersama dua petinggi perusahaannya. Rajendran dan Vijay kaget karena ternyata Jai dan Ajay bergabung di perusahaan JP. Rajendran sakit hati melihat hal itu. Rajendran dan Vijay lalu kembali pulang. Mereka berdua menyusun rencana untuk memenangkan tender itu. Vijay memaparkan rencana cerdasnya kepada sang ayah. Di saat yang bersamaan, JP, Mukesh, Jai dan Ajay juga menyusun rencana untuk memenangkan tender itu. JP akan mengeluarkan kartu asnya untuk memenangkan tender itu. JP akan menghubungi kenalannya, yakni seorang investor kaya raya dari Mumbai bernama Aditya. Mukesh, Jai dan Ajay lalu mempresentasikan dokumen-dokumen tender dan sharing keuntungan kepada Aditya. Aditya tertarik dan akan berinvestasi di bisnis pertambangan JP. Beberapa hari kemudian, pemerintah mengumumkan pemenang tendernya, yakni perusahaan JP. JP, Mukesh, Jai dan Ajay puas karena berhasil memenangkan tender. Vijay dan Rajendran terdiam karena kalah tender dengan perusahaan JP. Setelah memenangkan tender, Aditya terbang ke Chennai untuk menandatangani dokumen-dokumen resmi sebagai investor. JP, Mukesh, Jai dan Ajay menunggu Aditya dengan senyum bahagia. Tak lama kemudian, Aditya tiba di Departemen Geologi dan Pertambangan. Aditya turun dari mobil dan mengenalkan kepada JP, Mukesh, Jai dan Ajay partner investor Aditya kali ini. Ternyata partner investor Aditya kali ini adalah Vijay. Cedir. Vijay tahu dalam tender kali ini perusahaan ayahnya akan kalah karena masalah-masalah yang ditimbulkan Jai dan Ajay. Karena itu, Vijay dengan cerdasnya menikung JP dengan menggandeng Aditya sebagai investor. Vijay mengenal Aditya sejak beberapa tahun terakhir karena Aditya juga merupakan investor di perusahaan startup milik Vijay. JP, Mukesh dan Ajay jengkel karena dibodohi Vijay. Vijay dan Aditya berjalan masuk ke ruangan dan menandatangani dokumen-dokumen. Vijay berangkat ke lokasi untuk membuka kembali operasional pertambangan. Vijay akan membangun sekolah dan memberikan pengobatan gratis untuk warga sekitar lokasi pertambangan. Setelah itu, Vijay kembali pulang. Vijay mendapatkan kabar dari Arti bahwa Ria belum juga pulang. Vijay dan keluarganya pergi ke rumah Arti. Mereka semua mengkhawatirkan Ria. Teman Ria memberitahu Arti bahwa tadi sore Ria bertemu dengan seorang lelaki yang baru ia kenal melalui aplikasi dating. Jai memarahi Arti karena tidak becus menjaga Ria. Vijay pasang badan dan membela Arti. Mereka semua lalu pergi ke kantor polisi. Polisi mendapatkan titik lokasi handphone Ria terakhir aktif. Lokasinya ada di sebuah kafe. Kepolisian dan keluarga Vijay mengecek rekaman CCTV di kafe itu. Kepala polisi di sana yang merupakan polisi Bahlul mengatakan kemungkinan Ria diculik oleh anak buah mafia perdagangan manusia. Arti lemas mendengar hal itu. Seorang polisi baik hati ingin mengatakan sesuatu namun dilarang oleh polisi Bahlul atasannya itu. Vijay lalu keluar dari kantor polisi dan mengajak polisi baik hati itu mengobrol. Polisi baik hati itu mengatakan, "Pak Vijay, saya yakin penculiknya adalah Anthony yang merupakan mafia perdagangan manusia. Selama ini kepolisian tidak berani menangkap Anthony." Vijay langsung pergi ke markas Anthony. Terlihat di sana banyak sekali preman yang merupakan anak buah Anthony. Vijay tidak takut dan bertanya kepada salah satu anak buah Anthony di mana keberadaan Anthony. Anak buah Anthony menduga Vijay adalah seorang polisi. Anak buah Anthony lalu mengusir dan mendorong Vijay. Vijay langsung mematahkan tangan anak buah Anthony itu. Mereka semua terlibat baku hantam.
Setelah menghajar mereka semua, Vijay berhasil menemukan Anthony. Vijay langsung bertanya di mana keberadaan Ria. Anthony tertawa dan tidak menjawab. Vijay jengkel melihat sikap Anthony. Tanpa basa-basi, Vijay mengikat Anthony di atas lampu. Anthony ketakutan dan memerintahkan anak buahnya untuk mengembalikan Ria. Tak lama kemudian, anak buah Anthony mengembalikan Ria ke markas. Kepolisian datang dan menangkap Anthony. Ria berlari memeluk Jai sembari menangis. Vijay mengatakan kepada Jai, "Sekarang kau tahu betapa sedihnya jika orang tua kehilangan anaknya." Jai tersentuh dengan perkataan Vijay. Mereka semua kembali pulang. Untuk sementara waktu, Arti dan Ria akan tinggal di rumah sang mertua. Tiba-tiba, Jai pergi dari rumah untuk merenung sejenak. Setelah seharian berpikir dan merenung, besok pagi Jai kembali pulang. Jai meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Jai juga meminta maaf kepada Arti. Arti memaafkan Jai sembari memeluknya dengan erat. Jai ingin membuka lembaran baru dalam hidupnya. Jai berterima kasih kepada Vijay karena sudah menyelamatkan keluarganya. Melihat kebaikan dan keberanian Vijay, Divya jatuh hati dan mengutarakan cintanya kepada Vijay. Mereka berdua pergi berkencan. Subuh hari sudah terbangun dari tidurnya dan melihat Rajendran jatuh pingsan di kamar mandi. Rajendran langsung dilarikan ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Rajendran ditangani langsung oleh Anand. Beruntung Rajendran bisa diselamatkan. Anand lalu mengumpulkan Sudha, Jai dan Arti. Anand mengatakan beberapa minggu lalu Rajendran divonis kanker stadium 4. Namun Anand dilarang keras oleh Rajendran untuk memberitahu keluarganya. Umur Rajendran hanya tersisa beberapa bulan lagi. Sudha, Jai dan Arti sedih mendengar hal itu. Mereka semua masuk ke ruangan dan duduk di sebelah Rajendran. Sudha memerintahkan Jai dan Vijay untuk memanggil Ajay pulang karena Rajendran sedang sekarat. Jai dan Vijay lalu pergi menjemput Ajay. Terlihat Ajay dan JP sedang berbahagia karena mereka berdua telah menekan kontrak kerjasama dan membuat perusahaan baru. Vijay menarik tangan Ajay dan mengajaknya pulang, namun Ajay menolak. Ajay juga tidak peduli meskipun ayahnya sedang sekarat dan akan meninggal dunia. Vijay pulang dan menemui Sudha. Sang ibu mengatakan, apapun yang terjadi, Ajay harus pulang dan kembali ke rumah ini. Vijay berjanji akan membawa Ajay pulang. Kali ini, Vijay akan bertindak tegas kepada Ajay. Besok pagi, Jai dan Vijay pergi ke lokasi pertambangan untuk menjemput Ajay. Di sana, Gautam sebagai investor sedang membicarakan perjanjian kerjasama dengan JP dan Ajay. Mereka bertiga sedang bernegosiasi mengenai persentase keuntungan mereka. Gautam tertarik dan akan berinvestasi di perusahaan baru yang dibuat oleh JP dan Ajay. Setelah itu, mereka semua kembali pulang. Di saat yang bersamaan, Jai dan Vijay tiba di lokasi pertambangan dan mengajak Ajay pulang. Namun lagi-lagi Ajay menolak. Vijay mengatakan kepada Ajay, sebagai chairman, ia sudah memecat Ajay dari perusahaan. Dengan begitu, sekarang Ajay tidak punya kewenangan apapun di perusahaan. Semua aset Ajay akan dibekukan oleh Vijay. Ajay kaget mendengar hal itu. Mendengar hal itu, JP dan Gautam memutus kerjasama dengan Ajay karena Ajay tidak punya kekuatan lagi. Gautam lalu kembali pulang. Ajay marah kepada JP karena memutus kerjasama secara sepihak. Mereka berdua terlibat adu mulut. JP mendesak Ajay agar memberikan share keuntungan kepada dirinya karena Ajay sudah tidak bisa menjadi bagian dari perusahaan baru itu. Ajay menolak dan tidak akan pernah memberikan uang sepeser pun kepada JP. JP menyuruh para anak buahnya untuk menghajar Ajay. Mereka semua memukuli Ajay. Jai mencoba membantu Ajay namun dilarang oleh Vijay. Vijay akan membantu Ajay hanya jika Ajay meminta tolong kepada dirinya dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan JP. JP menyodorkan surat kepada Ajay untuk ditandatangani. Akhirnya Ajay sadar bahwa JP adalah pengusaha yang serakah. Ajay mencoret-coret surat kerjasama itu dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan JP. Ajay lalu meminta tolong Vijay. Vijay dengan senang hati membantu. Avana ஒரு step apa katrawa melek. Vijay langsung menghajar para anak buah JP. Setelah berhasil menghajar para anak buah JP, Vijay mengatakan kepada JP bahwa kehidupan ini bukan hanya mengenai uang.
Ada sesuatu yang lebih berharga dari uang, yakni keluarga. Vijay memohon kepada JP sembari meneteskan air mata agar JP tidak mengganggu ayahnya lagi, karena Rajendran sebentar lagi akan meninggal dunia. Vijay ingin ayahnya meninggal dengan tenang. JP tersentuh dengan perkataan Vijay. Vijay memeluk Jai dan Ajay dan kembali pulang. Setelah dirawat di rumah sakit, Rajendran diperbolehkan pulang. Vijay dan Jai berhasil membawa Ajay dan keluarganya kembali ke rumah. Sudah sangat bahagia bisa memeluk kedua cucunya lagi. Ajay menangis dan meminta maaf kepada sang ayah. Akhirnya Vijay berhasil menyatukan kembali keluarganya. Mereka semua berkumpul bersama dengan penuh cinta kasih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka semua berkumpul dan makan bersama di meja makan. Setelah makan malam, Vijay mengantar ayahnya ke tempat tidur. Rajendran meminta maaf kepada Vijay karena telah mengusirnya dahulu. Vijay mengatakan seorang ayah adalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Vijay lalu mengatakan I love you dan mencium tangan sang ayah. Besok pagi, Rajendran dinyatakan meninggal dunia. Jai, Ajay, dan Vijay melakukan penghormatan terakhir dengan membuang abu sang ayah. Vijay teringat akan nasihat sang ibu yang mengatakan pentingnya arti sebuah keluarga. Keluarga tidak hanya didasari atas nama dan darah saja, namun keluarga didasari karena cinta kasih dan kepercayaan. Tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi di dunia ini kita hanya mempunyai satu keluarga. No family is perfect. Only one family. Habis. Apa pesan dari film ini? Setiap keluarga pasti mempunyai masalah. Mereka semua dibentuk atas sejarah mereka masing-masing. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keutuhan keluarga. Karena di dunia ini, kita hanya memiliki satu keluarga. Lirik lagu Keluarga Cemara juga mengatakan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Semoga kita semua dianugerahi keluarga yang harmonis. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.